Halo guys, perkenalkan nama saya Aulia Heloa dengan NPM 2004031002. Saya adalah mahasiswi bimbingan penyuluhan Islam IAIN Metro. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas patologi dan rehabilitasi sosial dengan dosen pengampu Bapak Junaidi, SC, MC, Psikolog. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai apa sih mental disorder itu, bagaimana sih ekspresi dari mental disorder dan kekalutan mental itu, dan yang tidak kalah penting, apa sih penyebab mental disorder? Simak terus videonya ya. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu mental disorder. Mental disorder atau yang bisa juga disebut dengan gangguan mental adalah bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental atau kesehatan mental yang disebabkan oleh kegagalan mereaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan atau mental terhadap stimulus eksternal dan ketegangan-ketegangan, sehingga akan memunculkan gangguan fungsi atau gangguan struktur pada satu bagian atau sistem kejiwaan. Selain itu, menurut perspektif Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM, mental disorder terjadi karena adanya gangguan klinis yang berupa sindrom atau pola perilaku dan psikologi seseorang. Gejala klinis tersebut menimbulkan penderitaan atau distres seperti rasa nyeri, tidak nyaman, tidak tentram, dan disfungsi organ tubuh. Selain itu, mental disorder juga dapat menimbulkan gejala disabilitas dalam aktivitas kehidupan sehari-hari yang biasa dan diperlukan untuk perawatan diri dan kelangsungan hidup. Selanjutnya akan muncul pertanyaan lagi nih, bagaimana sih ekspresi dari mental disorder? Secara sederhana, kekalutan mental atau mental disorder dapat dirumuskan sebagai gangguan kejiwaan akibat ketidakmampuan seseorang menghadapi persoalan yang harus diatasi, sehingga yang bersangkutan bertingkah laku secara kurang wajar. Misalnya saja nih, seseorang yang tidak mampu menjawab sebuah pertanyaan ujian secara tanpa disadari akan menggigit-gigit pensil atau alat tulis yang dibawanya. Ekspresi dari kekalutan mental atau mental disorder itu biasanya ditandai dengan gejala-gejala seperti yang pertama, banyak konflik batin, di mana adanya pikiran-pikiran dan emosi yang antagonistis atau yang saling bertentangan menyebabkan terjadinya pergejolakan batin. Merasa harga diri dan kepercayaan diri hilang, merasa tidak aman, atau juga selalu diburu-buru oleh sesuatu pikiran atau perasaan yang tidak jelas sehingga ia merasa cemas dan takut. Ia kemudian berperilaku agresif, suka menyerang, bahkan sampai melakukan usaha pembunuhan terhadap orang lain atau diri sendiri yang biasa disebut dengan agresivitas ke dalam. Yang kedua, komunikasi sosialnya terputus dan adanya disorientasi sosial. Munculnya delusi-delusi yang menakutkan atau dihinggapi delusi of grandeur, di mana merasa dirinya adalah si paling dan si super, selalu merasa iri hati, bahkan curiga. Ada kalanya juga ia dihinggapi oleh delusi of persecution atau khayalan yang dikejar-kejar, di mana dia menjadi agresif, berusaha melakukan pengerusakan dan melakukan destruksi diri dan bunuh diri. 3. Ada gangguan intelektual dan gangguan emosional yang serius. Penderita mengalami ilusi-ilusi optis, halusinasi berat, dan delusi. Juga, afek serta emosi yang dimilikinya tidak tepat, di mana selalu mereaksi berlebih-lebihan atau overacting, dan juga bisa saja kurang mereaksi atau underacting. Berusaha selalu melarikan dirinya ke dalam dunia fantasi, yaitu dalam pseudo community atau masyarakat semu yang diciptakan dalam khayalannya sendiri. Terkadang dia merasa aman dalam dunia fantasinya, sedangkan orang yang ada di luar dunia fantasinya dihukum dan dihindari sebab mereka itu dianggap berdosa, kotor, dan jahat. Maka realitas sosial yang dihayati menjadi kacau balau, juga kehidupan batinnya menjadi kalut kusut dan kepribadiannya pecah berantakan. Berikut beberapa poin penting sebab terjadinya mental disorder atau kekalutan mental. Yang pertama, kepribadian yang lemah akibat kondisi jasmani atau mental yang kurang sempurna. Hal-hal tersebut sering menyebabkan yang bersangkutan merasa rendah diri, yang berangsur akan menyudutkan kedudukannya dan menghancurkan mentalnya. Hal inilah yang banyak terjadi pada orang-orang melankolis. Yang kedua, terjadinya konflik sosial budaya.
Akibat adanya norma yang berbeda antara yang bersangkutan dan yang ada dalam masyarakat, bisa saja menyebabkan seseorang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Misalnya saja, orang dari pedesaan yang telah mapan sulit menerima keadaan baru yang jauh berbeda dari masa lalunya yang jaya. Yang ketiga, cara pematangan batin yang salah. Misalnya saja dengan memberikan reaksi berlebihan terhadap kehidupan sosial atau overacting sebagai overkompensasi dan tampak emosional. Sebaliknya, ada yang underacting sebagai rasa rendah diri yang lari ke alam fantasi. Yang keempat ada predisposisi struktur biologis jasmaniah dan mental atau kepribadian yang lemah. Yang kelima ada konflik sosial kultural yang mempengaruhi diri manusia. Selanjutnya yang terakhir ada pemasakan batin atau internalisasi dari pengalaman yang keliru, yaitu pencernaan pengalaman oleh diri individu secara keliru. Di samping itu, munculnya mental disorder pada seseorang bisa terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan. Sebagaimana diketahui bahwa setiap manusia memiliki bermacam-macam kebutuhan untuk mempertahankan eksistensinya, sehingga timbullah dorongan, usaha, dan dinamisme untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Seperti yang pertama, kebutuhan fisik biologis, organis, dan kebutuhan vital. Misalnya, makan, minum, tidur, udara segar, pakaian, bahkan istirahat. Jika hal ini tidak terpenuhi, sudah pasti akan mengakibatkan ancaman bagi eksistensi hidupnya. Selanjutnya yang kedua, kebutuhan sosial yang bersifat humanis, kemanusiaan atau sosio-budaya. Kebutuhan ini banyak macamnya, seperti kebutuhan seksual, kebutuhan bekerja, mencari teman atau partner, berkumpul, kebebasan, mengeluarkan pendapat, studi, hidup berkelompok, ataupun menciptakan budaya, bahkan banyak lainnya. Kemudian yang ketiga, ada kebutuhan metafisis, religius, atau transendental. Kebutuhan ini adalah kebutuhan manusia kepada sang penciptanya, seperti beribadah, mengaji, dan lain sebagainya. Setelah pemaparan umum mengenai mental disorder, biasanya akan muncul pertanyaan, apa sih pertanda dari mental disorder? Biasanya, mental disorder ini mempunyai pertanda awal seperti perasaan cemas, ketakutan, apatis, cemburu, iri, marah-marah secara eksplosif, antisosial, ketegangan kronis, dan lain sebagainya. Singkatnya, kekacauan mental merupakan bentuk gangguan pada ketenangan batin dan harmoni dari struktur kepribadian. Namun biarpun demikian, saya menghimbau kepada teman-teman jangan pernah sesekali self-diagnosis atau mendiagnosis diri sendiri mengenai mental disorder tanpa bantuan dan pengetahuan sesuai bidang ini ya. Istilahnya, hanya dengan diagnosis yang didapat dari mencari tahu sendiri melalui internet atau sosial media, kemudian mendiagnosis diri sendiri memiliki mental disorder. Hal ini sudah pasti sangat salah. Apabila teman-teman merasakan beberapa pertanda awal seperti yang saya paparkan tadi, alangkah lebih baiknya teman-teman memastikan terlebih dahulu dengan bantuan tenaga ahlinya, baik itu konselor, psikolog, psikiatri, ataupun bantuan dari tenaga lainnya yang mumpuni dalam bidang ini. Jadi, mulai sekarang berhenti untuk self-diagnosis ya. Demikianlah pemaparan mengenai mental disorder dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan pengetahuan yang baru ya untuk teman-teman semua. Saya, Aulia Helwa, pamit undur diri. Thank you for watching guys and see you guys. Annyeong.